Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Fauzan dengan NIM 31102 3000149 dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan tahun 2023 dari kelompok Taurodontia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya disiplin. Jadi disiplin ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan dan kesejahteraan individu. Disiplin ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengikuti aturan atau jadwal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, memprioritaskan tugas dan tanggung jawab, serta bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pentingnya disiplin ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga hubungan interpersonal. Untuk alasan disiplinnya, ini dibagi beberapa alasan ya. Yang pertama, ini ada meningkatkan produktivitas. Jadi disiplin ini akan membantu individu untuk berfokus pada tugas yang harus diselesaikannya. Ini akan sangat berdampak untuk mengurangi waktu yang terbuang karena distraksi atau penundaan. Ini secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja atau belajar. Disiplin ini juga dapat menjadi salah satu aspek yang penting dalam peningkatan produktivitas suatu orang. Jadi jika orang itu memiliki disiplinnya sangat tinggi, maka juga orang tersebut memiliki nilai produktivitas yang sangat tinggi pula. Dan yang kedua ini, dengan disiplin kita akan mencapai tujuan. Jadi setiap tujuan itu baik jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan rencana dan langkah-langkah yang terstruktur untuk dicapai. Disiplin ini memungkinkan seseorang untuk tetap berada pada jalur yang benar, mengikuti rencana yang telah ditetapkan tanpa teralihkan oleh hal-hal yang kurang penting. Ini menjadi suatu acuan bahwa disiplin ini dapat menjadi salah satu bagi kita untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Dan yang ketiga ini, disiplin dapat membangun kebiasaan positif. Disiplin ini merupakan kunci dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan positif. Kebiasaan seperti bangun pagi, olahraga rutin, dan makan makanan yang sehat membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi untuk dijadikan bagian dari rutinitas sehari-hari. Karena itu pula pentingnya kita bahwa memiliki sikap disiplin. Dengan begitu kita memiliki kebiasaan yang positif pula. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Dengan disiplin, individu akan belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Ini mencakup seperti mengakui kesalahan dan belajar dari mereka, serta mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Jadi untuk disiplin ini pada intinya akan mengembangkan rasa tanggung jawab pada individu itu sendiri. Yang kelima, ada meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Jadi disiplin ini dalam olahraga seperti disiplin dalam olahraga atau disiplin dalam diet ini akan meningkatkan kesehatan fisik. Sementara disiplin dalam mengelola waktu dan stres dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Kedua aspek ini sangat penting untuk kesejahteraan keseluruhan, baik itu secara fisik maupun jasmani. Dalam perjalanannya, disiplin ini sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga hormon-hormon kita dan untuk tetap menjaga raga kita dan jasmani kita. Dan yang keenam, disiplin akan membantu kita dalam menghadapi tantangan. Kehidupan seringkali penuh dengan tantangan dan rintangan. Disiplin akan memberikan landasan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Dengan kepala tegak, memungkinkan seseorang untuk tetap tenang, fokus, dan bertindak secara strategis. Dalam intinya, disiplin adalah fondasi yang memungkinkan individu untuk tumbuh dan berkembang serta mencapai potensi penuh mereka. Tanpa disiplin, banyak talenta dan peluang akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu,
pengembangan dan pemertahanan disiplin dalam kehidupan sehari-hari harus menjadi prioritas bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Dan selanjutnya, disiplin ini dalam kehidupan memang tidak ada habisnya ya. Dalam pengingatan betapa luasnya dan mendalamnya pengaruh disiplin terhadap berbagainya aspek kehidupan manusia. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kita akan membahas lagi pentingnya disiplin untuk diri kita, yaitu ada untuk pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Jadi disiplin ini adalah kunci utama dalam proses pengembangan diri kita dan pertumbuhan pribadi kita. Orang-orang yang disiplin cenderung lebih berhasil dalam mengidentifikasi kelemahan mereka dan bekerja keras untuk memperbaikinya. Mereka akan mengadopsi sikap belajar seumur hidup dan memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada masanya. Disiplin ini akan membantu dalam penentuan tujuan yang realistis dan mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui rencana yang terstruktur dan konsistensi dalam upaya-upaya yang akan dilakukan. Kemudian disiplin ini akan menjadi kunci kesuksesan akademis dan karir. Jadi dalam konteks akademis dan karir, disiplin akan berperan vital dalam menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Dalam lingkungan akademis, siswa yang disiplin seringkali mencapai prestasi yang lebih tinggi karena mereka dapat mengatur waktu belajar mereka secara efektif, menghindari gangguan, dan memprioritaskan tugas-tugas mereka dengan baik di tempat kerja. Disiplin mendorong profesionalisme, ketepatan waktu, dan kualitas kerja yang tinggi, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat reputasi positif di mata rekan kerja dan atasannya. Kemudian disiplin ini dapat untuk menumbuhkan kesehatan dan kesejahteraan pribadinya. Disiplin ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan fisik serta mental. Jadi secara fisik ini, disiplin akan membantu individu untuk memenuhi rutinitas olahraganya, mengikuti seperti diet sehat, menghindari kebiasaan yang merugikan seperti merokok ataupun mengonsumsi alkohol yang sangat berlebihan. Secara mental pula, disiplin ini akan mendukung pengelolaan stres dalam waktu yang efektif, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepuasan hidup. Orang yang disiplin cenderung memiliki tidur yang lebih baik, yang merupakan faktor penting dalam kesehatan fisik dan mental. Kemudian, jika kita memiliki sikap yang disiplin, maka hubungan dan interaksi sosial kita juga akan menjadi lebih baik. Disiplin ini akan memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang sehat. Dalam hubungan pribadi, disiplin dalam komunikasi, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik akan meningkat kualitasnya dalam hubungan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, disiplin ini memungkinkan individu untuk berkontribusi pada komunitas mereka, misalnya melalui kerja sukarela atau partisipasi dalam inisiatif sosial, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih harmonis. Kemudian dengan disiplin ini kita akan memanage keuangan kita dan pengelolaan sumber daya kita. Jadi kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial. Ini melibatkan penganggaran yang lebih cermat. Jadi untuk pengeluaran yang bijaksana dan investasi yang diberikan akan berpikir secara matang. Disiplin ini, seperti disiplin keuangan, membantu individu dan keluarga menghindari utang yang berlebihan dalam mengumpulkan tabungan dan mempersiapkan masa depan baik bagi dirinya maupun keluarganya. Selain itu, disiplin ini dalam penggunaan sumber daya alam dan konsumsi akan berkelanjutan penting untuk pelestarian lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang untuk bumi kita. Kemudian dengan kita memiliki sifat disiplin akan memiliki ketahanan dan adaptasi yang cepat pula. Dengan disiplin memperkuat ketahanan mental dan fisik seseorang terhadap tekanan dan tantangan. Orang yang disiplin mampu menghadapi kegagalan dan rintangan dengan sikap yang lebih tenang dan terkendali, belajar dari pengalaman dan cepat bangkit kembali. Mereka juga lebih baik dalam beradaptasi dengan perubahan, mengambil pelajaran dari setiap situasi, dan menggunakan pengalaman tersebut untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Kemudian jika kita memiliki disiplin yang tinggi, ini akan
menjadi kontribusi terhadap masyarakat. Jadi individu yang disiplin seringkali menjadi contoh bagi orang lain, baik di lingkup keluarga, tempat kerja maupun komunitasnya. Mereka akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip disiplin dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mendukung kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, disiplin tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas pada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian jika kita memiliki disiplin, capaian kreativitas dan inovasi kita akan meningkat. Meskipun mungkin terdengar kontradiktif, namun disiplin sebenarnya mendukung kreativitas dan inovasi. Dengan menyediakan struktur dan rutinitas, disiplin membebaskan pikiran untuk berpikir secara lebih luas dan kreatif. Ini akan mendorong eksplorasi ide-ide baru dan pendekatan yang inovatif dalam memecahkan masalah. Kemudian jika kita memiliki disiplin yang tinggi, ini akan berpengaruh pada pemeliharaan lingkungan di sekitar kita. Disiplin dalam pengelolaan lingkungan seperti pengurangan sampah, daur ulang, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Ini merupakan kunci untuk pelestarian alam dan kesehatan planet kita. Individu dan masyarakat yang disiplin dalam aspek ini berkontribusi pada upaya global dalam menghadapi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dan juga jika kita memiliki disiplin, ini akan meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan kita. Akhirnya pada disiplin ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan dan kebahagiaan hidup. Orang yang disiplin sering merasa bahwa dirinya memiliki kontrol yang lebih besar atas hidup mereka dan menikmati akan keseimbangan yang sehat antara kerja dan waktu luang. Ini merupakan fondasi untuk kebahagiaan yang berkelanjutan dan kepuasan hidup yang mendalam. Kemudian dalam kita memiliki disiplin tinggi akan mendorong kemandirian dan otonomi. Jadi disiplin ini akan berperan penting dalam pengembangan kemandirian dan otonomi individu. Orang yang disiplin belajar bagaimana mengendalikan dirinya sendiri, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Kemandirian ini memungkinkan individu untuk menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan pribadi mereka yang dengan sangat lebih efisien ya. Kemudian dengan disiplin ini akan membangun rasa hormat dan kepercayaan. Disiplin ini akan membangun rasa hormat dan kepercayaan antara individu, baik secara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Di tempat kerja misalnya, kedisiplinan dalam memenuhi tenggat waktu akan mempertahankan etika kinerja yang sangat tinggi dan menghormati rekan kerja, menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Dalam hubungan pribadi, disiplin dalam komunikasi dan menghormati batasan membantu memperkuat ikatan dan membangun kepercayaan yang mendalam. Ini akan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan seperti mengambil keputusan dalam pemikiran teratur dan analitis. Orang yang disiplin cenderung lebih baik dalam mengevaluasi opsi, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan memilih jalur tindakan yang paling menguntungkan. Kemampuan ini sangat berharga dalam situasi pribadi dan profesional, di mana keputusan yang bijaksana dapat menentukan kesuksesan dan kebahagiaan. Kemudian ini dapat untuk mempromosikan keseimbangan hidup. Jadi dengan menemukan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi dan waktu luang adalah tantangan bagi banyak orang. Disiplin akan memainkan peran penting dalam kunci mencapai keseimbangan ini dengan membantu individu mengatur prioritas, mengatur waktu yang efektif, dan menetapkan batasan yang sehat. Orang yang disiplin lebih mampu menghindari jebakan bekerja berlebih atau sebaliknya mengabaikan tanggung jawab mereka. Dan ini akan mendukung kepemimpinan yang efektif. Jadi kepemimpinan efektif ini seringkali melalui tingkat disiplin yang tinggi. Pemimpin yang dapat menanamkan contoh yang lebih baik akan mempertahankan fokus pada visi dan misi dan tujuannya, dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti disiplin mereka sendiri. Dan disiplin dalam kepemimpinan akan mencakup konsistensi dalam pengambilan keputusan, adil dalam pengelolaan, dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Akhirnya disiplin ini akan berkontribusi secara signifikan kepada semua orang. Melalui pembahasan ini menjadi jelas bahwa disiplin ini memainkan peran penting hampir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini akan memupuk adalah investasi dalam diri sendiri dengan membayar dividen dalam bentuk kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, dan kontribusi positif
terhadap masyarakat disiplin. Dengan demikian, bukan hanya tentang pembatasan dan pengorbanan, ini adalah tentang membebaskan diri untuk mencapai posisi tertinggi dan menjalani kehidupan yang paling memuaskan. Untuk itu juga kita harus memiliki sikap disiplin yang sangat tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.